Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah salat maghrib, para peserta pengajian tafsir yang dimuliakan Allah, tidak lupa yang selalu kita panjatkan kepada Allah atas setiap apa yang kita rasakan hari ini adalah kalimat alhamdulillah. Satu kondisi yang tentunya tidak bisa kita terus selamanya akan merasa senang, terus akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengingatkan ajaban li amril mu'min. Yang ajaib itu sifat seorang mukmin. Yang mengagumkan itu sifat seorang mukmin. In asabathu sarra syakara. Ketika giliran roda kemudahannya itu dimudahkan oleh Allah, ditaruh di atas, syakara, bersyukur. Bersyukur yang paling dasar itu kita baru bisa bilang alhamdulillah. Dan syukur yang sesungguhnya itu menurut para ulama salaf adalah tasrifun nikmat ala qadri mu'tiha. Ketika kenikmatan yang kita dapatkan itu ditasarrufkan atau dipergunakan ala qadri mu'tiha sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengherankan lagi kata Rasulullah, in asabathu dharra, ketika susah itu datang menghampiri muslim, sabara, sifat yang terbaik adalah sabar dengan kondisi yang Allah berikan. Dan Rasul mengatakan walaisa dzalika illa lil mu'min, dan perasaan itu tidak dapat dimiliki kecuali oleh orang yang mukmin yang beriman. Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak bisa memilih, kalau bisa memilih, bingung memilih, jadi muslim kaya yang pandai bersyukur atau muslim yang miskin sabar dengan kemiskinannya. Karena bisa jadi ulama salaf ketika diuji dengan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang merasa lebih berat daripada diuji dengan kemiskinan. Meskipun miskin itu lebih dekat dengan kekufuran, kalau kata aliyah kadal faqru ayyakuna kufur. Miskin itu lebih dekat dengan kekufuran. Maka alhamdulillah, apapun yang kita dapatkan saat ini, kita harus menuntut itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Masih dalam tafsir surat Al-Isra tentang hidayah kemarin. Sebelumnya bahwa kajian kita ini masih Quran surat yang makkiyah, turunnya di kota
Maka sudah hampir berapa tahun kita ngaji tafsir? 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Masih di surat Makkiyah karena memang lebih banyak dimakan. Maka kalau terjadi pengulangan, sekali lagi bukan kita pilih ayat betul-betul tidak, tapi demi efisiensi kajian dan aktivitas kajian. Maka ada barangkali kisah yang diulang ya. Dan memang hampir semua kisah itu diulang terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kisahnya Musa dan Fir'aun itu dikupas dalam surat Al-A'raf ya. Nanti di Al-Qasas diulang lagi, di Al-Anbiya diulang lagi ya. Di sini diulang lagi di Al-Isra ya. Ayat yang ke 101 sampai 104 ya. Maka tidak kita ulang kembali, kita masuk yang 105 ya, 105 mau disimak surat Al-A'raf ayat 105 Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu. Ya, dalam keterangan tafsirnya, wa bil haqqi anzalnahu, dan dengan kebenaran kami menurunkan Al-Qur'an, wa bil haqqi nazal. Wa ma, dan tidaklah kami memutuskan kamu wahai Muhammad illa kecuali mubasyiran, hanya sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan memberi kabar peringatan. Atau tujuan kami mengutusmu hanya untuk menyampaikan kebenaran. Al-Isra 105 ya. Maka Al-Quran memiliki satu nama. Kalau disebut Al-Kitab, Ummul Kitab ya. Dalam ayat ini disebutkan wa bil haqqi anzalnahu ya. Disebutkan dalam tafsirnya wa bil haqqi anzalna hadzal Qur'an al-Karim ya. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran ya. Maka ada nama lain Al-Quran namanya Al-Furqan, karena farraqa bainal haqq wal batil. Karena Quran itu turun untuk dipraktekkan, menjelaskan al-haq dan batil, jelas dan salah, benar dan salah ya. Maka dalam ayat Allah mengkritik perilaku jahiliyah yang tidak bisa membedakan mana benar, mana yang buruk. Tamsil atau contoh misalnya kita baca surat Al-Baqarah ya, tentang ayat riba misalnya ya, yang selalu ya, orang berpikir ya, bahwa susah keluar dari sistem riba, sehingga barangkali kelemahannya itu menjadikan dia terlibat sampai sekarang ya. Al-Quran farraqa bainal haqq wal batil, menjelaskan dan membedakan ya. Ayat 275 misalnya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Allah menyebutkan mereka yang memakan harta riba ya, tidak bisa berdiri tegak ya. Mereka seperti berdirinya orang yang kemasukan setan ya, karena gila ya. Kenapa disebutkan oleh Allah ya, pemakan riba itu seperti orang yang kerasukan setan, seperti gila ya. Karena Allah mengatakan dzalika bi annahum qalu ya, orang-orang jahiliyah itu dikatakan seperti orang gila karena apa? Qalu, mereka berkata innamal bai'u mislur riba. Riba itu tak
saya butuh dana dipinjemi 100 juta ya, dengan angsuran sekian, kerja tambahan sekian, ya, ditambah lagi keterlambatan saya di denda sekian ya. Ketika deal saya sepakat tidak keberatan, ada orang-orang jahiliyah yang menamakan ini tidak riba karena tidak ada kezaliman. Saya ridho dengan angsuran saya. Allah mengatakan yang demikian itu alladzi yatasabbahu syaitanu minal mas. Seperti orang yang ya berdiri nggak tegak karena pikirannya nggak benar kata Allah, karena dia mengatakan menyamakan jual beli sama dengan riba. Padahal dalam ayat, dalam hadis Rasulullah mengatakan wa inna min adnar riba, dosa riba yang paling enteng itu seperti anak kandung menzinai ibu kandungnya. Itu zina. Jadi zina yang dianggap buruk, busuk, durhaka sekali itu ya, kata Rasulullah, dosa riba yang teringat itu anak memerkosa ibu kandungnya. Ya. Jadi Al-Quran datang untuk farraqah, memisahkan ini yang benar jual beli yang tanpa riba, ini yang salah karena dinilai riba. Ya. Riba dalam penjelasan Rasulullah ada dua. Ya. Yang pertama adalah an-nasi'ah. Ya. Ada tambahan pengembalian karena molornya waktu. Ya. An-nasi'ah. Ya. Innaman nasi'u ya, penundaan bertambahnya waktu ya. Diambil setahun menunda 2 juta, diambil 3 tahun menunda 4 juta, terus tanpa ada barang yang diangkatkan, itu bernilai riba menurut Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalau belum tobat setelah mengerti hukumnya, Allah bukan mengancam, menyebutkan fa'il lam taf'alu, kalau kalian tidak berhenti fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, sama saja mengubarkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi contoh ya, bahwa Al-Quran itu ya, susah bagi yang tidak menerimanya. Ya, orang beralasan, solusinya bagaimana kalau saya tidak riba, bisnisnya tidak maju dan lain sebagainya. Cari masing-masing solusi, tentunya tidak bisa kita setiap sesuatu minta ngomong matang solusi ini mana. Jadi Al-Quran hanya farqa bainal haqqi wal batil. Termasuk ketika Al-Quran ya, ketika hukum-hukumnya itu ada yang muhkamat, yang tepat pasti, ada yang mutasyabihat ya. Jadi ada yang butuh penafsiran para ulama. Ada kaidah dalam bahasa Arab, al-aslu fil ibadati at-tahrim.